أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-Nya yang sangat banyak, sehingga dengan itu kita masih bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang olehnya. Kemudian salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarhul Ushul Tsalatsah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, yang mana pada pembahasan kita yang lalu kita telah menjelaskan tentang buah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan kali ini kita lanjutkan, ada dua kelompok yang keliru, yang salah di dalam memahami masalah takdir. Ya, tafadhal akhi. Iya. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi al-jazir. Berkata penulis yang semoga Allah rahmati dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau yang luas, yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala, beliau berkata, wa qad dhalla fil qadari ta'ifatan, dan sungguh telah tersesat
di dalam memahami tentang takdir dua kelompok. Jadi ada dua kelompok sesat, ada dua sekte menyimpang dalam memahami takdir. Kenapa para ulama kita Bapak Ibu banyak membahas tentang sekte-sekte menyimpang? Tidak lain dan tidak bukan supaya menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita menjauhi pemikirannya. Jadi tidak hanya sekarang Bapak Ibu ulama menulis buku tentang masalah Taifah munharifah atau al-firaq al-dhalah, ya, kelompok yang menyimpang atau firqah yang sesat. Mulai dari zaman dahulu, mulai dari Imam Ahmad, beliau punya buku judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kemudian anaknya Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal, anak beliau ulama juga, menulis kitab namanya As-Sunnah ala Raddi As-Sunnah fi Raddi 'alal Jahmiyah. Kitab As-Sunnah dalam bantahan terhadap kelompok sesat namanya Jahmiyah. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ia punya buku judulnya Al-Farqu Bainal Firaq. Ini membahas tentang sekte-sekte menyimpang juga. Kemudian imam-imam yang lainnya banyak sekali. Sehingga kalau kita kuliah di Islamic University atau Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, ada pembahasan tentang Dirasatul Firaq namanya. Pembahasan tentang tokoh-tokoh kelompok-kelompok menyimpang gitu. Nah, kenapa kita mempelajarinya? Untuk menjauhinya, untuk supaya kita bisa mewanti-wanti pemikirannya dan menyampaikannya kepada umat, karena ini termasuk bagian dari nasihat, ya. Sehingga dalam Al-Quran itu Pak, selain Allah menunjukkan tentang jalan-jalan menuju surga, Al-Quran juga memperingati seluruh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Ada al-amru bil ma'ruf, ada pula an-nahyu anil munkar. Jadi agama ini tidak hanya menyuruh kepada yang baik-baik saja, tidak. Namun agama juga memperingatkan dari yang buruk-buruk. Nah, karena kalau orang tahunya yang baik saja, yang buruk enggak tahu, dikhawatirkan dia secara tidak sadar jatuh ke dalam perkara yang buruk. Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitab judulnya Al-Kabair. Ini yang buruk semua itu Pak, ya. Ya, dosa-dosa besar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kelompok kata beliau, ihdahuma, salah satunya al-jabriyatul lazina qalu. Yang pertama yaitu kelompok al-jabariyah. Yang mana kelompok ini memiliki pemahaman, memiliki pemikiran. Mereka mengatakan innal abda mujbarun ala amalihi. Sesungguhnya hamba kita manusia ini dipaksa atas amal yang dia lakukan. Walaysa lahu fi iradatun wala qudrah. Dan dia tidak memiliki kehendak dan kemampuan apapun. Jadi kalau kita umpamakan menurut Jabariyah ini, sekte sesat ini, bahwasanya seorang hamba itu umpama daun Pak, yang diterbangkan angin. Dia tidak memiliki kuasa, tidak memiliki keinginan, mengikut arah kemana angin berhembus. Nah, kalau angin berhembus ke utara, dia ikut ke utara, ke selatan ikut ke selatan, timur ikut timur, dan seterusnya. Ini ya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki iradah, ya, kehendak. Allah ya telah memberikan kehendak bagi manusia dan kemauan serta kemampuan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau bantahannya berdasarkan syariat, ya.
dan kenyataan, ya, dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kenyataan hakikat sebenarnya gitu. Ya, fadhal lagi. Iya, kemudian kelompok yang kedua kata beliau, as-saniyatu, yang kedua, al-qadariyatul ladzina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi. Nah, kelompok yang kedua ini namanya apa? Al-qadariyah. Nah, bagaimana pemahamannya? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innal 'abda mustaqillun bi'amalihi, sesungguhnya seorang hamba itu bersendiri, terpisah, tidak ada kaitannya dengan Allah terhadap amal yang dia lakukan. Ini kebalikan dari Jabariyah. Nah, kalau Jabariyah tadi, ya, hamba itu dipaksa oleh Allah. Nah, kalau Qadariyah tidak, hamba itu tidak ada kaitan amalnya dengan Allah, sehingga mereka berkeyakinan yang menciptakan amalan mereka sendiri, nggak ada kaitan dengan Allah. Fil iradati wal qudrati, di dalam kehendak dan kemampuan. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun, dan tidak ada kehendak Allah dan tidak ada kudrah Allah di dalamnya, tidak ada pengaruh gitu Pak, ya. Tidak ada pengaruh dari Allah, kata mereka. Ini juga tidak benar, ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini hamba itu Allah berikan kehendak, Allah berikan kemampuan, namun kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang benar ini bertolak belakang dari dua pemahaman kelompok ini. Ya, fadhal lagi. Al-Jabriyati. Iya, ini di buku saya ini ada yang apa namanya itu yang tertinggal gitu Pak, ya. Ya, ada yang jatuh apa namanya itu yang mungkin salah cetak ini, ya. Ya, kemudian kata beliau waraddu ala ta'ifatil ula al-jabariyah, ya. Kemudian bantahan terhadap kelompok yang pertama al-jabariyah bisyar'i wal waqi', ini berdasarkan syariat, ya, Al-Quran dan Sunnah itu sumber syariat, ya, Pak. Dan berdasarkan waqi', ya, atau kenyataan. Adapun secara syariat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada hamba itu, ya, kehendak gitu. Jadi Allah dalam Al-Quran mengatakan, Pak, bahwasanya manusia juga memiliki kehendak gitu. Nah, beliau bawakan dalil dari Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 152. Al-amalu ilahi, qala Allah Ta'ala, Allah sandarkan amal itu kepada kepada makhluknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minkum may yuridu dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Lihat Pak, dalam ayat ini Allah menyandarkan keinginan, kehendak kepada manusia, sehingga Allah mengatakan minkum may yuridu dunya, di antara kalian ada yang ingin dunia. Artinya manusia memiliki keinginan, kan gitu. Wa minkum may yuridul akhirah,
dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Artinya apa? Allah menyandarkan, menetapkan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Berbeda dengan keyakinan Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kehendak. Di situ letak sesat Al-Jabariyah tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, bagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 29, wa qala wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan katakanlah kebenaran, ya, katakanlah wahai Muhammad gitu, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dari Allah. Faman syaa'a, dan barang siapa yang ingin, yang mau gitu ya, yang berkehendak, falyu'min, silakan dia beriman. Kalau nak beriman, berimanlah, kan itu kalau bahasa kita. Jadi Allah berikan keinginan gitu, pilihan kepada manusia. Wa man syaa'a, dan barang siapa yang ingin ya, falyakfur, ingin kafir ya kafirlah. Namun ingat, Allah mengatakan inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan lizzalimin, bagi orang-orang yang zalim, orang kafir ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, naron, Allah telah sediakan neraka, ahata bihim suradiquha, yang mana nyala neraka tersebut kelak di hari kiamat ya akan meliputi mereka, akan membakar mereka. Tidak ada di antara mereka yang bisa selamat ya dari kobaran api neraka yang Allah telah sediakan tersebut. Jadi memang Allah bilang kalau ingin beriman silakan gitu, kalau ingin kafir silakan ya. Namun ingat, yang kafir Allah telah berjanji ya akan menyiksa mereka kelak kalau tidak beriman kepada Allah, kalau tidak memilih agama yang Allah telah pilih, yang telah Allah katakan innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhai itu hanyalah Islam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam fala yuqbala min, tidak akan Allah terima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhir kelak menjadi orang-orang yang rugi. Rugi itu pasti masuk neraka. Karena kerugian yang paling rugi itu adalah ketika masuk neraka, Pak. Jadi kalau seandainya kita dagang rugi ya, Pak ya, ada pedagang rugi ya, terpuruk dia. Ya, kemudian dia jatuh bangkrut, itu sesungguhnya kerugian yang kecil. Ya. Namun kerugian yang sebenarnya ya, kerugian yang nyata adalah ketika Allah masukkan kita ke dalam neraka, itu yang rugi itu, Pak. Tapi kalau dalam kehidupan dunia ini ada orang yang tadinya kaya kemudian jatuh tapai ya, Pak ya, istilah kita ya. Jatuh miskin dia, Pak. Memang rugi juga, namun ini tidak seberapa dibanding dengan kerugian yang nyata, kerugian yang pasti. Kalau masuk neraka itu memanglah na'udzubillah dia. Itulah kerugian yang nyata, itu yang pasti, Pak. Yang benar-benar rugi. Kalau di dunia ini, apalah di dunia ini sebentar, Pak ya. Kita akan tinggal, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan tinggalkan dunia ini, Pak. Karena dunia ini adalah tempat persinggahan. Nah, sebagaimana Nabi berpesan kepada sahabatnya dalam hadis yang sahih gitu ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, kan gitu. Aw 'abirus sabil gitu. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita sebenarnya. Ini kampung perantauan. Kita merantau di dunia ini untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Atau seperti orang yang hendak menunggu kendaraan, seperti orang yang sedang menempuh perjalanan, itu abir sabil, itu artinya orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi engkau orang garib, dia orang yang asing, atau orang yang sedang dalam perjalanan di dunia ini, kan seperti itu. Maka ya, dunia ini bukanlah tempat kita menetap, namun tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita.
Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini dikatakan juga oleh para ulama dengan istilah darul amal, dan akhirat itu adalah darul hisab wal jaza. Ya. Dunia ini adalah tempat kita beramal gitu. Ya, tempat kita beramal, sedangkan di akhirat adalah tempat kita ditanya oleh Allah. Makanya dunia ini tempat ujian juga, tempat Allah menguji kita. Nanti hasil ujiannya di akhirat. Ya, apakah nilai kita baik atau buruk? Kalau buruk, nauzubillah Pak, ya, ada sanksinya, neraka, nauzubillahi min zalik. Ya. Kalau di sekolah mungkin hanya sekedar naik kelas gitu Pak ya, tinggal kelas ya. Kalau nilainya banyak yang buruk kan seperti itu. Nah, kalau di akhirat, nauzubillahi min zalik. Maka untuk itu ya kita gunakan detik-detik waktu kita itu Pak. Orang yang berakal itu selalu dia pikirkan mana ibadah yang bisa dia lakukan. Gampang ibadah itu Pak. Sekedar kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu luar biasa Pak. Ya, sampai-sampai dalam sahih Muslim Rasulullah mengatakan kalimatani habibatani 'inda rahmani khafifatani 'ala lisani, ya, thaqilatani fil mizani subhanallahi, ya, wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Ada dua kata Allah, kalimatani habibatan, dua kata ini dicintai 'inda rahman, oleh ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatani 'alal lisan, mudah ringan untuk diucapkan, namun pahalanya thaqilatan, ya, fil mizan. Dua kata ini sangat berat kalau ditimbang kelak di akhirat. Apa itu Pak? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maksudnya engkau ya Allah dengan aku memujimu. Subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, zat Rabb yang maha agung gitu. Jadi ketika kita baca ini Pak, kapan aja waktunya, ini namanya zikir mutlak. Karena zikir itu ulama fikih mengklasifikasikan menjadi dua. Ada zikir khusus atau zikir yang terkait dengan waktu tertentu atau tempat tertentu, ya kan? Ada zikir ketika melempar jumroh kan gitu. Itu terkait dengan tempat. Ada zikir ketika tawaf di Ka'bah, ya kan? Itu zikir terkait tempat. Kalau waktu seperti zikir ba'da shalah, ya, setelah salat, atau zikir pagi petang terkait waktu. Ada pula zikir enggak terkait dengan itu Pak. Itu namanya zikir mutlak. Nah, ini termasuk. Jadi kapanpun Pak kita bisa ucap itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya ketimbang kita nyanyi-nyanyi gitu ya. Kalau orang kan semangat sekali pas pakai motor nyanyi-nyanyi dia Pak ya. Padahal enggak ada faedahnya, enggak ada pahalanya. Orang yang cerdas itu dia selalu mencari momen pahala. Sama dengan pedagang yang intelek ya Pak ya, pedagang yang hebat itu selalu bisa mencari momen untuk bisnis gitu ya. Nah, dikit-dikit ini bisa jadi bisnis ini kayak. Nah, tetapi seorang muslim itu mestilah selalu mencari momen ibadah. Ini bisa untuk ibadah nih katanya. Waktu luang ini bisa untuk ibadah, itu yang cerdas itu Pak ya. Nah, sebenarnya itulah orang yang cerdas itu. Ya kan? Karena dalam hadis sahih Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya. Ya, sahabat ya. Sahabat nanya kepada Nabi, ini hadis sahih Pak ya. Ya Rasulullah, ayun nasi akyas gitu. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas itu? Nah, kemudian Nabi menyebutkan manusia yang cerdas itu ternyata bukanlah yang selalu lihat peluang bisnis Pak ya. Ternyata manusia yang cerdas itu bukan yang hebat matematika, bukan yang hebat ya kimia, fisika, astronomi dan selainnya. Ternyata jawaban Nabi simpel tapi luar biasa gitu. Dan itu adalah jawaban yang logis sebenarnya Pak ya. Secara logika pun masuk nyambung gitu. Kemudian Nabi menjawab manusia yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum fima ba'da dzalika isti'dadan. Ini luar biasa jawaban Nabi. Manusia yang paling cerdas itu ternyata adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Nah, itu ternyata manusia yang paling cerdas itu.
tahu dia akan mati, karena mati ini pasti Pak ya. Kematian itu adalah sesuatu yang paling pasti ya. 1+1=2 kan ilmu pasti. Ternyata mati lebih pasti daripada itu, ya kan? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena 1+1 itu ternyata ada juga 3-nya Pak ya. Kalau dalam perspektif lain gitu ya, seperti suami istri Pak ya, 1+1 3 dia. Seperti itu ya. Ada juga yang kembar ya, dapat 4 langsung. Namun kematian ini lebih pasti Pak sebenarnya dari 1+1 itu. Maka orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, ini bukan kata saya Pak, kata Nabi ya, yang mana perkataan beliau itu telah Allah bimbing sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai wahyu dari Allah. Jadi manusia yang terbaik itu, manusia yang tercerdas itu, yang pintar menurut Islam itu adalah apa? Yang paling banyak mengingat mati. Tapi nggak hanya ingat mati aja Pak. Nah, 2 dia. Yang kedua, yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Artinya banyak beramal soleh dia, sehingga dia bisa mencari peluang ibadah dalam perkara apapun. Namun itu tidak gampang Pak, karena musuh kita baik secara zahir maupun yang batin ya, syaitanul insi wal jin ya. Syaitan manusia dan jin itu selalu menjadi ujian bagi kita, rintangan bagi kita untuk supaya kita tidak bisa menerapkan agama dalam kehidupan kita. Namun ujian itu pasti ada kemudahannya. Yang penting kita bersabar menghadapinya, tetap konsisten istiqomah ya di dalam menjalankan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip sunnah yang telah kita pahami. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ya, ayat 46. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan falinafsih." Barang siapa beramal saleh untuk dirinya. Allah enggak butuh dengan amal saleh kita. Itu ingat Pak ya, kita salat itu untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah enggak butuh kita mau salat, mau enggak, tidak mengurangi kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan tidak menambah keagungan bagi Allah, karena Allah itu sudah agung, sudah berkuasa, sudah hebat kan gitu. Namun kita beramal saleh itu untuk diri kita sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa dia berbuat dosa, berbuat keburukan, maka dia akan mendapat ganjarannya, dia akan mendapat ya siksaannya gitu. Kembali keburukannya atasnya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu Allah bidhallamin lil abid ya. Maka tidaklah Tuhanmu itu zalim ya, berbuat tidak adil terhadap hamba-hambanya. Allah itu adalah ya, Al-Hakim ya, zat yang maha adil, yang maha bijaksana. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apapun yang Allah berikan untuk kita itu berdasarkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan berdasarkan hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah ciptakan keadaan ekonomi kita Pak pas-pasan itu yang terbaik bagi kita, karena Allah tahu ini yang terbaik bagi hamba gitu. Maka setiap apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita lihat dengan kacamata ya, bahwasanya Allah itu maha adil, bahwasanya Allah itu maha rahman Pak ya, sehingga timbul rasa syukur Pak. Tapi kalau seandainya kita lihat dengan tidak mengagungkan Allah ya, kita lihat dengan kedengkian, dengan kesempitan, dan terkadang itulah muncul ada orang-orang Pak ketika ditimpa musibah, kemudian diuji oleh Allah dengan sedikit kekurangan, mulailah dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling parahnya saya pernah dengar Pak ya, mereka itu menyalahkan Allah. Subhanallah, Allah yang jadi salahkan. Padahal ya Allah nggak butuh apa-apa gitu. Kita yang butuh sama Allah. Kok sampai Allah yang disalahkan ya? Saya dengarnya doang kolaman Pak, ya Allah ini orang gitu ya. Untung Allah ciptakan gitu. Kalau Allah mau Allah nggak ciptakan bisa aja Pak ya. Iya. Nggak Allah ciptakan, nggak ada yang namanya si fulan gitu. Iya kan, Allah Maha Kuasa. Nah, ini alhamdulillah sudah Allah ciptakan kan. Masih juga menyalahkan ya Allah. Yang salah itu kita, yang zalim itu kita. Karena Allah itu memberikan sebuah kesusahan terkadang berdasarkan kemaksiatan ya,
perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah itu adalah Maha Adil dan Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya, sebagaimana dalam ayat ini, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat zalim ya terhadap hamba-hambanya. Ya, fadhal lagi. Ma yaqa'u ya. Ma yaqa'u. Ma yaqa'u alaihi bi ghairi iradatihi kal irti'ashi min al-ummah was sukuti min as-sathi fa huwa fil awwali fa'ilun muhtaru bi iradatihi min ghairi jabri wa fi tsani ghairu muhtari wala muridin lima waqa'a alaihi. Baik ya. Ini masih meluruskan pemahaman Jabariyah, Pak ya. Bantahan kepada Jabariyah yang tadi menurut syarak ya, menurut syariat yaitu dari Al-Qur'an. Sekarang menurut ya kenyataan realita dalam kehidupan kita. Itu dalam bahasanya waqi'. Jadi waqi' itu realita, Pak ya. Kata beliau, wa ammal waqi'u, adapun bantahan terhadap golongan Jabariyah secara realita dalam kenyataan kehidupan kita, kehidupan nyata kita dalam kehidupan dunia ini, beliau mengatakan fa inna kulla insanin ya'lamu al-farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyati allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wasyurbi wal bai'i wasyira' ya. Sesungguhnya setiap manusia itu tahu dia, Pak, perbedaan antara perbuatan yang dia lakukan karena ikhtiarnya, karena itu adalah pilihannya, yang dia lakukan dengan keinginannya seperti makan, minum, jual beli ya. Wa baina ma yaqa'u alaihi bi ghairi iradatih, dan antara apa yang terjadi pada dirinya tanpa kehendaknya. Seperti ini ada yang tertinggal ini di buku saya, kal irti'ash ya, seperti seseorang itu menggigil gitu. Jadi dalam kehidupan kita, Pak, orang itu bisa membedakan kita sendiri, Pak ya. Tahu kita mana pekerjaan yang kita lakukan dengan kehendak kita dan mana yang kita itu ya tidak ada kehendak gitu. Enggak ada ikhtiar kita. Contoh yang ada kehendak itu kita makan ya kan, kita minum, kita melakukan transaksi jual beli. Demikian pula kita sholat. Ini ada kehendak kita gitu. Nah, kita beribadah kepada Allah. Dan antara sesuatu yang tidak yang terjadi bukan karena keinginan kita. Contoh seorang itu sakit ya, ada nggak yang ingin sakit? Ada, Pak? Sengaja. Ada mungkin, namun itu pengecualian orang stres, nah, ya kan, bunuh diri dia, ya kan, sengaja minum racun, nah itu pengecualian. Namun rata-rata orang nggak ada yang mau menggigil, ya nggak, Pak? Nggak ada. Jadi dia bisa membedakan mana perbuatannya yang dia kerjakan menurut keinginannya dan mana perbuatannya yang terjadi di luar kehendaknya. Dan pada konsepnya ini sering kami sampaikan, Pak, nggak apa-apa kita ulang-ulang lagi, sehingga di dalam keyakinan kita bahwasanya, dan ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghisap kita, akan menanyai kita tentang perbuatan yang kita lakukan yang ada ikhtiar kita di dalamnya, yang kita punya kehendak dalam terwujudnya perbuatan tersebut. Itu yang Allah tanya kelak. Tentang sholat, ya kan, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain gitu. Sesungguhnya inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumil qiyamati salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali seorang hamba ditanya, dihisab ya, di cross check gitu ya, dari amalannya di hari kiamat adalah sholatnya gitu. Karena dalam sholat itu, Pak, ada kehendak kita. Namun perkara-perkara yang kita tidak punya andil, yang memang terjadi
di bawah atau di luar kehendak kita, ini tidak akan ditanya oleh Allah. Dulu kenapa kamu sakit? Enggak ada Allah nanya seperti itu ya. Kamu penyakit tipus, kenapa sakit? Enggak ada Allah nanya. Mungkin yang Allah tanya nanti yang terkait dengan kenapa kamu zolim terhadap dirimu. Karena setiap kita itu Pak punya hak. Mata kita punya hak. Dibawa begadang terus, itu ditanya oleh Allah ntar ya. Karena mata ini punya hak untuk istirahat ya. Perut punya hak untuk makan. Ini enggak ya. Dibawa ya enggak makan-makan ya. Mungkin orangnya suka ngerokok gitu ya. Tubuh juga punya hak untuk sehat. Ini diracuni dengan nikotin ya, dengan tar, dengan zat-zat yang berbahaya. Makanya kenapa rokok itu haram? Maka ulama mengatakan karena di dalamnya ada ya upaya untuk memberikan mudarat ya, memberikan bahaya terhadap diri. Maka dalam Islam yang memudaratkan diri sendiri, orang lain dan lingkungan itu tidak dibenarkan. Jadi seperti orang sengaja apa ya? Sengaja mencemari lingkungannya. Ya, dia membuat polusi Pak ya. Polusi udara atau polusi suara. Ya, seperti ada anak-anak muda sekarang Pak yang membuat orang-orang kesal gitu ya. Dibuatnya sepeda motor itu dengan knalpot yang memekakkan telinga. Dan dia bangga sekali, ini bagus ya, hebat ya gitu. Padahal Pak orang Jepang itu sudah payah memikirkan bagaimana suaranya sehalus mungkin ya, supaya tidak ada polusi suara. Ini orang kayak sesuatu hebat ya. Orang sudah mengecilkannya, para ahli teknologi permotoran ya, otomotif di Jepang itu sudah berusaha mengecilkan suara, ini dibesar-besarkan. Dan ini zalim Pak, dosa itu dalam Islam itu haram hukumnya. Ya kan, orang terganggu dengan suara itu Pak. Ya. Karena selama lemah iman itu Pak, iman itu kan banyak cabangnya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan innal imana ya kan sittun wa bid'una syu'batan. Iman itu ada 60 lebih cabang. Dalam riwayat yang lain 70 lebih cabang. Yang paling tinggi kan kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah imatatul aza anit thariq ya. Menyingkirkan gangguan, termasuk gangguan itu Pak, gangguan suara juga. Orang kaget ya, karena suara knalpotnya kaget orang ya, atau ada orang yang sakit jantung Pak ya, kambuh sakitnya, kena terkejut dia kan gitu. Ini berdosa itu Pak. Jadi kalau ada anak kita misalkan Pak ya, tegurlah, atau anak cucu kita atau ponaan kita ada yang seperti itu ya, kita berkewajiban menegurnya. Jangan nak seperti itu mengganggu orang gitu ya. Ya. Ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang seperti itu mesti kita kasih nasihat ya. Ya. Karena ini luar biasa Pak ya, kalau di jalan-jalan apalagi malam dikit Pak ya, agak-agak malam itu sudahlah itu ya. Ini luar biasa ya. Kalau seandainya orang yang mengerti Islam tidak akan seperti itu, Pak. Maka Islam itu luar biasa Pak. Suara-suara yang mengagetkan seperti itu aja dilarang dalam Islam. Apalagi ngebom kan seperti itu. Tentu itu sangat jauh ya, dilarang dalam agama kita. Kemudian wafisani, kemudian yang kedua ya ghairu mukhtarin wala muridin lima waqalaihi ya. Sesuatu yang dia tidak sengaja melakukannya, artinya bukan merupakan pilihannya, bukan ikhtiar dia, dan bukan pula atas keinginannya. Dan ini akan beliau jelaskan pada bantahan pada kelompok yang kedua, Al-Qadariyah. Ya, kita kembali lanjutkan sedikit ya, fadhal ya. Al-Qadariyah. Ya. Bayyanallahu ya.
Ya. Kemudian waraddu 'ala at-ta'ifati as-saniyati al-qadariyah. Kemudian adalah bantahan untuk kelompok yang kedua, yaitu al-qadariyah. Bagaimana pemahamannya mereka, Pak? Mereka mengatakan manusia itu memiliki kehendak yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Jadi terpisah antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah berpengaruh, tidak ada kaitannya dengan kehendak mereka. Dan ini juga tidak benar gitu, Pak. Memang kita punya kehendak, namun kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ini. Nah, jadi kata beliau bantah dengan dua sisi. Yang pertama dari sisi syariat dan kedua dari sisi akal, ya. Atau dalil naqli dengan dalil aqli. Amma syar'u, adapun dalil syariat dari Al-Qur'an, ya. Fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu, termasuk kehendak hamba itu Allah yang menciptakan, Allah yang buat gitu. Nah, kalau qadariyah tidak, kehendak manusia itu sendiri yang membuatnya, katanya, penciptanya ini. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatihi, dan segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi kitabih anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatihi, dan Allah sungguh telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi dikarenakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia memiliki kehendak, namun kehendak manusia itu tentu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau bawakan dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, "Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim." Dan kalau seandainya Allah menghendaki, maka tidak akan berperang, ya, orang-orang setelah mereka. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Allah. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang kufur. Walau syaa Allah, dan kalau seandainya Allah menghendaki, maqtatalu, maka mereka tidak akan berperang, ya. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid, ya. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, kemudian firman Allah dalam surah As-Sajdah, ya, ayat 13, walau syi'na, dan kalau seandainya kami mau, kata Allah, kalau seandainya kami pingin gitu, ya, la ataina kulla nafsin hudaha, setiap jiwa itu, setiap orang itu Allah jadikan mereka beriman, mampu Allah gitu. Akan tapi Allah punya kehendak, Allah punya rahasia, hikmah, ya. Walakin, akan tetapi, haqqal qawlu minni, telah hak, ya, pernyataan dariku, kata Allah, ketetapan dari Allah itu sudah benar gitu. La'amla'anna jahannama, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam, ya, minal jinnati wan nas ajma'in, dari kelompok jin dan manusia seluruhnya. Artinya kalau Allah berkehendak, bisa Allah buat manusia itu semuanya beriman. Akan tetapi Allah punya kehendak lain. Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kehendak bahwasanya yang beriman akan Allah masukkan ke dalam surga, dan Allah buat syariat, ya, yang tidak menjalankannya, yang tidak beriman, yang kufur, ya, kepadanya, maka akan Allah penuhi neraka jahanam dari mereka gitu. Nah, ini ayat bantahan kepada orang Qadariyah, di mana orang Qadariyah mengatakan hidayah itu tergantung dengan kita manusia, nggak ada kaitannya dengan Allah. Nah, ini Allah bantah gitu. Enggak, kalau Allah itu mampu, bisa orang itu beriman semuanya, ya kan? Jangankan membuat mereka beriman, menciptakan mereka aja Allah mampu, kan gitu. Namun Allah punya, ya, syariat, Allah punya aturan gitu. Allah buat aturan-aturan agama ini supaya ujian bagi manusia dan membedakan siapa manusia beriman atau tidak. Jadi kita manusia ini sebagai apa, Pak? Kita menjalankan syariat aja udah gitu.
kita tidak perlu mempertanyakan perbuatan Allah. Karena yang ditanya itu kita gitu, bukan Allah. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki, kan seperti itu. Kita nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi kewajiban kita menjalankan saja apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Ya, fadhal lagi. Kullahu ya. Nah, taukid ya dari al-kauna itu. Wa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala wal insanu min hadzal kauni fa huwa mamlukun lillahi ta'ala wa la yumkinu lil mamluki an yatasarrafa fi mulkil maliki illa bi idnihi wa masyiatihi. Ya, ini dalil secara akal. Wa ammal aqlu, dan adapun menurut akal ini bantahan ya untuk kelompok qadariyah ini ya. Fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Sesungguhnya alam semesta ini Pak yang ada ini selain Allah itu adalah alam semesta ini semuanya adalah mamlukun lillah. Ya, semuanya adalah yang Allah kuasai gitu. Ya, yang Allah di bawah wewenang Allah. Karena Allah yang menciptakannya kan gitu. Wal insanu, dan manusia min hadzal kaun, bahagian dari alam semesta ini. Fahuwa mamlukun lillah, maka manusia itu juga mamluk ya, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu lil mamluki, dan tidak mungkin, mustahil ya bagi orang yang berada dalam otoritas Allah, yang berada di bawah ya kekuasaan Allah, an yatasarrafa fi mulkil malik, untuk ya melakukan atau berperan, melakukan kebijaksanaan ya gitu ya, melakukan kebijakan ya dalam apa namanya itu kerajaan sang raja gitu ya. Karena Allah sebagai raja gitu ya, penguasa, nggak mungkin rakyat itu memiliki kebijakan sehingga dia bisa melakukan ini itu ya kan tanpa izin ya dari raja, kan seperti itu. Demikian juga kita manusia, kita adalah di bawah kuasa Allah, di bawah otoritas Allah. Tentu kehendak kita itu tidak bisa kita kehendak sendiri gitu ya, otomatis selalu dikontrol oleh penguasa kita, yakni Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu maksudnya. Nah, itu maksudnya wala yumkin ya lil mamluk an yatasarrafa fi mulkil malik. Ya tidak mungkin bagi orang yang dikuasai oleh Allah, kita ini mamluk yang dikuasai oleh Allah gitu ya. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan sebuah tasarrufat ya, sebuah kebijakan, sebuah perbuatan ya dalam penguasa dalam kerajaannya Allah. Illa kecuali biiznihi ya. Kecuali berdasarkan izin dari Allah, wa masyiatih, dan kecuali berdasarkan kehendak dari Allah. Nah, sehingga Pak, kita juga punya kehendak, gitu keyakinan Islam Pak, keyakinan Ahlussunnah. Iya, Allah berikan kita kehendak, namun kehendak kita di bawah kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yang pertama dalam ayat ini Allah menetapkan, menyandarkan masyiah kepada hambanya, kepada kita. Wa ma tasyauna, dan mereka tidaklah berkehendak. Artinya apa? Allah sandarkan kehendak bagi mereka. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak mereka itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbul alamin, Rabb penguasa pengatur ya alam semesta ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka selesailah syarah beliau terhadap 6 rukun iman ya yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Karena pembahasan ini terkait dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, dan insyaallah kalau kita masih punya ya kesempatan umur yang panjang ya kita akan lanjutkan kembali tingkatan yang ketiga dalam agama. Yang pertama kan Islam, awalnya rukun Islam sudah dibahas oleh beliau. Yang kedua rukun iman, masalah iman dan rukun-rukunnya ini sudah habis, ini pembahasan yang terakhir. Nanti ya kalau Allah masih berikan kita umur yang panjang, kita masuk kepada al martabatus salisatu ya, al ihsanu ya,
yaitu kedudukan yang ketiga dalam agama itu, yaitu al-ihsan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.